Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan KB Nusantara. Mudah-mudahan kita semuanya selalu menjadi orang-orang yang mendapatkan pertolongan, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini hari Rabu tanggal 16 Desember 2020. Saya akan menyampaikan berita yang cukup mengejutkan. Sekaligus kalau bagi saya pribadi adalah berita yang menggembirakan. Berita yang menurut saya patut untuk disyukuri. Menurut saya ya, sekali lagi. Menurut panjenengan, menurut Anda barangkali berbeda ya silakan. Bebas saja berpendapat kok ya. Tapi kalau saya bersyukur atas berita ini. Berita apakah? Saya baca nih judulnya ya. Ditulis oleh suara.com hari Selasa 15 Desember 2020 malam ini. Judulnya, Karni Ilyas umumkan ILC berhenti tayang malam ini edisi perpisahan. Oke. Saya baca ya selengkapnya. Suara.com, Karni Ilyas umumkan ILC berhenti tayang malam ini edisi perpisahan. Karni Ilyas mengatakan ILC dicuti panjangkan sementara waktu. Keputusan ini diambil oleh manajemen TV One. Pengumuman ini langsung mendapat perhatian dari pecinta ILC dan warganet. Karni Ilyas menyampaikan ILC Selasa 15 Desember 2020 merupakan ILC penutup pada tahun 2020. Untuk ILC edisi penutup dan terakhir 2020 ini mengambil topik renungan akhir tahun, dampak tekanan ekonomi, ibu bunuh anak, suami bakar istri. Karni Ilyas mengumumkan keputusan cuti panjang ILC ini melalui akun Twitternya. Dear pecinta ILC, sekalian kami umumkan edisi ini adalah episode terakhir akhir tahun ini dan merupakan episode perpisahan. Sebab mulai tahun depan, berdasarkan keputusan manajemen TV One, ILC dicuti panjangkan sementara waktu. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada pecinta ILC. Tulis Karni Ilyas di akun Twitternya dikutip dari Selasa tanggal 15 Desember 2020. Karni Ilyas tak menjelaskan detail kenapa manajemen TV One memutuskan ILC cuti panjang mulai tahun depan. Beberapa kali edisi Indonesia Layar Club TV One tidak tayang. Yang terakhir batal tayang, yakni soal edisi kepulangan Habib Rizik Syihab. ILC batal tayang padahal semua pembicara sudah siap. Berkaitan dengan hal ini, Presiden ILC Bang Karni Ilyas buka suara di dalam podcast Deddy Corbuzier. Karni Ilyas berdalih edisi ILC soal kepulangan Habib Rizik enggak tayang sudah dia jawab di Twitter. Jadi tiap kali edisi ILC tidak tayang, Bang Karni akan mengungkapkan Twitter dengan jawaban sama. Tidak semua yang saya tahu bisa saya katakan dan tidak semua yang saya alami bisa saya ceritakan. Nah, jawaban itu juga disampaikan Bang Karni soal batalnya edisi ILC kepulangan Habib Rizik. Oke. Jadi itu informasi pentingnya, informasi yang mengejutkan ya, mengejutkan. Nah, tiba-tiba ILC berhenti tayang dan sudah disampaikan bahwa tahun depan tidak akan ada lagi ILC. Sekali lagi bagi saya ini adalah informasi yang menggembirakan. Saya patut bersyukur. Saya Alhamdulillah dalam konteks berbangsa dan bernegara. Mengapa saya katakan demikian? Karena ILC menurut saya lebih mementingkan unsur bisnis dibanding unsur penting lain terkait dengan kepentingan bangsa dan negara. Ada banyak sekali tokoh ILC yang dihadirkan yang menurut saya justru memperkeruh suasana, yang menurut saya justru membangun
permusuhan yang menurut saya justru memperuncing persoalan dan merusak kebinekaan. Mengapa? Bahwa negara ini demokrasi, ya saya sepakat. Semua orang bebas beropini di dalam banyak hal, termasuk di dalam persoalan politik. Tapi menurut saya, orang-orang yang jelas-jelas berseberangan secara prinsip terkait dengan bangsa dan negara ini, bagi saya, menurut saya tidak seharusnya dihadirkan oleh TV One. Tidak seharusnya diberikan panggung di TV One. Karena jelas orang ini melanggar kode etik keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Melanggar hal yang sangat prinsip di dalam NKRI terkait dengan dasar negara dan Undang-Undang Dasar 45. Mengapa saya katakan demikian? Banyak sekali tokoh-tokoh yang berpaham khilafah Islam, ya, tetapi kerap kali, sering kali diundang oleh ILC. Saya tidak sepakat ini. Seandainya tokoh itu berseberangan dengan pemerintahan atau oposan atau oposisi, tetapi tidak melanggar kode etik berbangsa dan bernegara, tidak memiliki faham khilafah, tidak memiliki faham yang membahayakan bagi negara ini, saya kira tidak persoalan, tidak masalah, itu wajar sepanjang masih dalam koridor kritik yang membangun, kritik yang wajar. Tapi kalau sudah orang-orang yang sudah memiliki niatan ingin mengkoreksi dasar negara, berlawanan dengan negara kesatuan Republik Indonesia, yakni orang-orang yang memiliki cita-cita ingin mendirikan khilafah, menurut saya ini tidak bisa ditolerir. Karena semua orang tahu bahwa sistem khilafah adalah sistem pemerintahan tersendiri yang berlawanan dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Sistem khilafah adalah sistem yang ingin mendirikan sebuah pemerintahan atas dasar syariat Islam secara utuh. Dan ini tidak mungkin, dan ini jelas bertentangan dengan sistem negara yang hari ini kita pakai, yakni negara kesatuan Republik Indonesia, negara yang melindungi seluruh agama yang diakui oleh negara yang melindungi Bhinneka Tunggal Ika, negara yang melindungi banyak perbedaan, sehingga kemudian kita punya prinsip Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Tetapi orang-orang yang jelas-jelas mengusung prinsip khilafah, orang-orang yang pernah mendeklarasikan diri ingin mendirikan khilafah Islamiyah dari golongan 212, dari golongan istimewa ulama yang jelas-jelas dulu mendengungkan khilafah Islamiyah, tetapi senantiasa terus dihadirkan, diberikan panggung oleh ILC ini. Menurut saya inilah yang saya sebut sebagai melanggar kode etik berbangsa dan bernegara. Memberikan panggung terhadap orang-orang yang melawan prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara, menurut saya adalah sebuah kesalahan yang sangat besar. Seandainya, mudah-mudahan tidak, seandainya kelompok ini benar-benar ingin mewujudkan cita-citanya, ingin mendirikan khilafah dengan cara buhot atau makar atau pemberontakan, maka menurut saya ILC TV One adalah lembaga kepenyiaran, stasiun televisi nasional yang ikut bertanggung jawab atas hal tersebut. Mengapa sekian lama mereka memberikan panggung dan corong kepada tokoh-tokoh yang ingin mendirikan khilafah Islamiyah? Oleh karena itu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada TV One, dan alhamdulillah saya sampaikan bahwa ILC diberhentikan tayang untuk waktu yang belum ditentukan, mudah-mudahan untuk selamanya. Silakan berdebat sekeras apapun, tetapi masih dalam konteks menjaga utuh dan tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Yang perbedaannya kemudian disalurkan melalui jalur-jalur institusi lembaga yang telah disediakan. Kalaupun tidak sepakat menjadi oposan bagi negara ini, bagi pemerintah yang hari ini berkuasa, maka penyalurannya adalah pemilu. Bukan penyaluran yang menyimpang dari konstitusi, bukan pemakzulan, bukan pemberontakan, atau bukan ingin mewujudkan sistem yang berbeda dengan sistem NKRI ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.